Barakallah. Jazakallah khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah curahkan berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada diri kita di penghujung Ramadan ini, ikhwan. Di detik-detik akhir dari bulan yang mulia ini. Subhanallah. Para ulama salaf terdahulu ketika menjelang akhir bulan Ramadan ini antara senang dan juga sedih. Antara sedih dan senang. Sedih kenapa? Sedih karena bulan yang satu ini akan meninggalkan diri kita. Bulan yang penuh dengan berbagai macam keutamaan ini akan meninggalkan diri mereka. Dan senangnya tidak lain tidak bukan adalah hari Id. Karena di antara sunnah adalah ketika kita bergembira pada dua hari raya, hari Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka ada nasihat-nasihat yang diberikan oleh para ulama ketika menjelang akhir Ramadan ini, ya. Nasihat-nasihat yang diberikan oleh para ulama ketika menjelang akhir Ramadan ini. Yang pertama adalah memaksimalkan waktu-waktu sisa pada Ramadan ini. Yang pertama, ikhwan. Memaksimalkan waktu-waktu yang tersisa pada bulan Ramadan ini. Karena Ramadan harusnya semakin akhir semakin meningkat, ikhwan. Ramadan harusnya semakin akhir semakin amal ibadah kita semakin luar biasa bersemangat, semakin gaspol. Harusnya seperti itu. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar bukan hanya kemudian dia beribadah pada satu malam aja, kemarin mungkin malam 27, setelah itu malam 28, 29 selamat tinggal. Nah, begitu, bukan seperti itu. Para ulama menyebutkan di antara ciri seseorang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, setelah dia mendapatkan itu, maka malam tersebut akan mengubah hidupnya. Ya, kan? Satu malam itu Lailatul Qadar akan mengubah hidupnya ke depan itu. Dia akan semakin semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan semakin takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia akan semakin bertakwa kepada Allah dan seterusnya. Jadi satu malam itu benar-benar menjadikan banyak orang menjadi orang-orang yang luar biasa, insya Allah. Bukan sebaliknya. Ketika semakin akhir Ramadan, malah kemudian semakin apa? Semakin mengendur. Ini salah besar, subhanallah. Dan itu yang kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, bahkan di tengah kaum muslimin. Semakin akhir kemudian semakin menghilang. Semakin akhir semakin meremehkan Ramadan. Salah, subhanallah. Semakin akhir harusnya kita semakin meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan amal saleh kita kepada Allah. Karena kita tidak tahu, ikhwan, apakah Allah Azza wa Jalla akan pertemukan diri kita lagi dengan Ramadan atau tidak. Kita nggak tahu sama sekali. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Di bumi mana Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kalian nggak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Dan manusia tidak ada yang mengetahui apa yang akan dia peroleh esok harinya. Subhanallah. Maka perbanyaklah, tingkatkanlah kualitas amal saleh kita ketika akhir-akhir Ramadan ini. Sebagaimana saya katakan, orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar harusnya setelah malam itu
itu dia semakin semangat beribadah kepada Allah. Semakin menyadari bahwa dirinya ini hamba Allah Azza wa Jalla, dan dia butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia butuh akan ibadah, dia butuh akan amal saleh, mengejar surga Allah luar biasa. Itu di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar harus ya. Bukan kemudian hanya datang satu kali semalam, kemarin bisa yang paling jagokan oleh para ulama kan malam 27, betul ya? Sehingga banyak kaum muslimin berbondong-bondong datang ke masjid malam 27, setelahnya malam 28 ini benar-benar terlihat jomplang parah. Betul ya? Dan itu yang terlihat, subhanallah. Itu yang terlihat. Harus ketika orang itu mendapatkan Lailatul Qadar, dan ternyata misal benar nih, Allah takdirkan misal kemarin ternyata Lailatul Qadar. Harusnya ketika malam 28, 29, kalaupun misalnya plus ada 30, dia semakin semangat beribadah kepada Allah. Bahkan setelah Ramadan pun semakin semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia tahu dia dihidupkan di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini yang pertama, nasihat yang pertama diberikan para ulama, benar-benar maksimalkan sisa-sisa detik-detik dari akhir Ramadan ini. Jangan sampai kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang menyesal ketika di penghujung Ramadan nanti, atau ketika Ramadan telah meninggalkan diri kita. Ini yang pertama. Nasihat yang kedua diberikan oleh para ulama adalah perbanyaklah istighfar dan taubat. Perbanyaklah istighfar dan taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di antara kegunaan istighfar dan taubat ini, yang pertama untuk menambal amal-amal ibadah kita yang mungkin ada yang kurang sempurna di dalam. Nah, makanya ketika seseorang selesai dari salat wajib, kemudian dia berzikir yang paling pertama disunahkan apa? Istighfar, betul ya? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar. Kenapa kok setelah sholat istighfar? Setelah ibadah kok istighfar? Kenapa? Karena dalam sholat kita masih banyak kekurangan itu. Masih banyak tidak khusyuk, masih banyak tidak mungkin tidak sempurna dalam sholat kita. Untuk menambalnya itu dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Sama seperti ini Ramadan. Di antara kegunaan istighfar ketika menutup dari ibadah tersebut, agar ibadah tersebut ditambal yang kurang sempurna itu dengan istighfar dan taubat kita kepada Allah. Itu kegunaan yang pertama dari istighfar. Kegunaan yang kedua kata para ulama, agar tidak timbul ujub dalam diri kita. Agar tidak timbul apa? Ujub dalam diri kita, seakan-akan kemudian Ramadan ini kita sudah banyak beribadah, beramal soleh kepada Allah. Ketika kita beristighfar kepada Allah, kita tahu tuh, oh ternyata dosa saya masih jauh lebih banyak kelihatannya daripada amal ibadah yang saya persembahkan kepada Allah. Menjauhkan rasa ujub dalam diri kita. Karena bisa jadi ada orang-orang yang tidak meningkatkan kualitas amal salehnya kecuali hanya Ramadan saja, kan gitu ya. Sehingga ketika Ramadan dia berasa, amal ibadahnya ternyata banyak ya. Tanpa disadari syaitan masuk ke situ, ke dalam hatinya timbul ujub dalam dirinya, bangga akan amalannya, bangga akan kelebihannya, bangga akan amal saleh yang dia lakukan. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Maka berbanyak istighfar di antara sebabnya karena dua ini kata para ulama. Yang pertama untuk menambal amal-amal ibadah kita yang ternyata kurang sempurna, maka insya Allah istighfar dan taubat ini kegunaannya untuk menambal, menyempurnakan. Dan yang kedua, agar tidak timbul ujub dalam diri kita. Bahwa ternyata kita ingat dosa-dosa kita itu masih sangat banyak, luar biasa. Ada apa-apanya dengan apa? Dengan amal saleh yang kita persembahkan kepada Allah. Apalagi kalau kita bandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Nggak ada apa-apanya sama sekali amal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah ketika dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah turunkan kepada kita. Allahu Akbar. Berbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Berbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Ini nasihat yang kedua diberikan para ulama. Berbanyak apa? Istighfar dan taubat kepada Allah. Jadi menutup segala sesuatu dengan kebaikan. Menutup segala sesuatu dengan apa? Kebaikan. Lihat, perhatikan. Dalam surah An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, Allah Azza wa Jalla menyuruh ketika kota-kota itu sudah ditaklukkan, contohnya di sini kota Makkah, Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah, Allah menyuruh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan sucikanlah Allah Azza wa Jalla, sucikanlah Rabbmu, fasabbih bihamdi rabbika, dan juga apa? Bertahmidlah kepada Rabb kalian, wastaghfirhu, dan istighfarlah kepada Allah. Allahu Akbar. Setelah menang loh ini. Betul ya? Setelah kota Makkah ditaklukkan, Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya untuk bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, dan juga apa? Beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Sesuatu yang dimulai dengannya sesuatu yang indah, maka ditutupnya pun harus sesuatu yang indah. Ramadan jelas sesuatu yang indah luar biasa dimulainya. Maka penutupnya pun harus indah. Apa itu? Istighfar kepada Allah, zikrullah, tahmid, tahlil, takbir, dan seterusnya. Subhanallah. Maka jadikan diri kita orang-orang yang selalu memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Jadikan diri kita termasuk orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah di akhir-akhir penghujung Ramadan ini. Di akhir-akhir penghujung Ramadan ini. Karena ini detik-detik yang sangat menyedihkan sebenarnya, subhanallah. Karena kita tidak tahu apakah Allah Azza wa Jalla akan pertemukan diri kita kembali di sisa-sisa umur kita dengan Ramadan atau tidak. Sama sekali kita tidak tahu. Maka seorang yang cerdas adalah seorang yang benar-benar memanfaatkan di akhir-akhir penghujung Ramadan ini, dan di antara dia manfaatkan dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Karena kita tahu bersama innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung akhirnya, penghujungnya. Ada orang-orang yang mungkin memulai Ramadannya dengan sesuatu yang kurang. Dengan sesuatu yang kurang. Tapi kemudian ternyata menutup Ramadan tersebut dengan sesuatu yang sempurna. Para ulama mengatakan apa? Al-ibratu bikamalin nihayat la binaqsil bidayat. Yang menjadi standar ukuran adalah kesempurnaan di akhir, bukan kekurangan di awal. Mungkin ada orang-orang yang memulai start Ramadannya dengan sesuatu yang kurang baik. Tapi kemudian dia memperbaiki dirinya, dan akhirnya menutup Ramadan tersebut dengan sesuatu yang sempurna. Dan ini yang kita inginkan, ya ikhwan. Ini yang kita inginkan. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang sahih, yang diriwayatkan Imam Ahmad, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ketika mencintai seorang hamba, Allah akan mempergunakan hamba itu. Para sahabat sontak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa maksudnya Allah Azza wa Jalla akan mempergunakan hamba itu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi." Allah akan memberikan taufik kepada dirinya agar dirinya bisa beramal saleh sebelum dia meninggal. Sebelum Allah cabut nyawanya. Allahu Akbar. Begitu nikmatnya ketika seseorang akhir hayatnya ditutup dengan amal saleh yang ikhlas. Dan itu pun kita harus lakukan ketika Ramadan ini. Tutup Ramadan ini dengan sesuatu yang paling berkesan dalam hidup kita. Itu dengan iman dan amal saleh, dengan istighfar, dengan taat kepada Allah, dengan zikrullah, dengan doa, dengan tangisan kita, dengan muhasabah kita. Bukan sebaliknya. Ketika mendekati hari raya, satu sisi betul kita dibolehkan untuk apa? Senang, Masya Allah. Tapi nggak ada sama sekali rasa sedihnya ketika meninggalkan Ramadan. Sama sekali nggak ada rasa sedihnya ketika kita meninggalkan Ramadan. Para ulama salaf terdahulu, Allahu Akbar, subhanallah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Ukhtumu syahr Ramadan bil istighfar." Tutuplah bulan Ramadan ini dengan istighfar, kata beliau. Tutuplah bulan Ramadan dengan apa? Istighfar. Allahu Akbar. Ini yang kedua. Nasihat yang ketiga diberikan oleh para ulama ketika akhir Ramadan ini, perbanyaklah berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala
Perbanyaklah berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ini ketika akhir Ramadan dan setelah Ramadan ya. Perbanyaklah berdoa kepada Allah, terutama dua doa ini. Dua doa ini apa? Agar Allah terima seluruh amal ibadah yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan. Ini yang pertama, doa pertama. Dan yang kedua, agar Allah berikan keistiqomahan setelah Ramadan. Ini nasihat yang ketiga nih. Perbanyaklah berdoa kepada Allah, doa-doa yang baik silahkan. Tapi yang paling terpenting jangan pernah tinggalkan dua doa ini. Yang pertama, agar Allah Azza wa Jalla menerima seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Dan yang kedua, agar Allah berikan istiqamah bagi diri kita semua ketika Ramadan ini. Subhanallah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda berkata, Kunu liqabulil amali ashadda ihtimaman minkum bil amal. Jadikanlah diri kalian menjadi orang-orang yang benar-benar memperhatikan apakah amal saleh saya diterima atau tidak oleh Allah. Itu lebih perhatian kita daripada beramal saleh itu sendiri. Ini menunjukkan bagaimana pemahaman agama Ali bin Abi Thalib luar biasa nih. Beliau mengatakan kunu liqabulil amali ashadda ihtimama minkum bil amal. Jadilah diri kalian orang-orang yang selalu memperhatikan apakah amal saleh saya diterima atau ditolak. Perhatian kita kepada itu harus lebih besar daripada perhatian kita kepada amal saleh itu sendiri. Kenapa? Karena banyak orang-orang beramal saleh, tapi tidak pernah memikirkan keikhlasannya. Banyak orang beramal saleh, tapi ternyata tidak ada dalam hatinya perasaan takut ditolak amal solehnya oleh Allah Azza wa Jalla. Perhatikan baik-baik. Subhanallah. Kenapa beliau melanjutkan? Lianna Allah Azza wa Jalla yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bertakwa yang Allah Azza wa Jalla akan terima amal salehnya. Pertanyaan besarnya adalah apakah diri kita sudah termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa yang dengan itu Allah menerima amal-amal saleh kita semua ya. Di depannya kata-kata innama. Kalau kita temukan dalam Al-Qur'an juga Sunnah ada kata-kata innama, annama, uslubul hasar awil ikhtisas. Gaya bahasa Arab untuk mengkhususkan atau menyempitkan sesuatu. Karena itu artinya memang harus memakai kata-kata hanya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bertakwa yang amal salehnya akan diterima oleh Allah. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang-orang yang bertakwa dalam pandangan Allah atau tidak? Mungkin dalam pandangan manusia, luar biasa, Masya Allah. Orang ini takwa, nih, kita takwa, dan seterusnya. Tapi dalam pandangan Allah, wallahu ta'ala alam bissawab. Allah alam. Sesungguhnya, hanyalah orang-orang yang bertakwa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala akan terima amal salehnya. Dan kita tidak tahu sama sekali apakah diri kita termasuk orang-orang yang bertakwa atau tidak. Para ulama terdahulu juga mengatakan apa? Seperti dikatakan oleh Al-Mu'alla bin Al-Fadl, kanu yad'un Allah Azza wa Jalla an yuballighahum Ramadan 6 ashhur qabla an ya'ti Ramadan. Para ulama salaf terdahulu, mereka biasa berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, agar diri mereka disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Lanjutannya apa? Wa kanu yad'un Allah Azza wa Jalla 6 ashhur ba'daha an yataqabbala minhum. Kemudian mereka berdoa lagi setelah Ramadan, 6 bulan setelahnya, bayangkan nih, 6 bulan setelahnya doa, tapi doanya beda. Apa itu? An yataqabbalahu minhum. Agar Allah Azza wa Jalla menerima amal-amal ibadah mereka kerjakan pada bulan Ramadan tersebut. 6 bulan sebelum Ramadan doa agar Allah masukkan ke dalam bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan doa kepada Allah agar amal-amal saleh pada bulan Ramadan diterima oleh Allah. Kenapa? Li'annaka la tadri aqbilta am la, kata para ulama. Karena kalian tidak tahu sama sekali apakah amal saleh yang kalian lakukan itu diterima atau ditolak oleh Allah. Itu hak prerogatif Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betul amal saleh kita akan dikalikan lipat 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Sedangkan dosa cuma 1, nggak dikalikan lipat. Sahih, betul.
Tapi perhatikan, dosa ini sifatnya pasti, nggak ada syarat dan ketentuannya. Kita berbuat dosa, pasti itu dosa, satu. Dan kita tidak tahu satu dosa ini seberat apa nanti di timbangan, di mizan. Dan amal soleh, walaupun dikalikan lipat, sifatnya kita nggak tahu. Sampai kita mati, kita tidak tahu secara pasti. Apakah amal soleh yang kita kerjakan itu diterima atau ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kita hanya diwajibkan berharap dan berdoa kepada Allah, agar Allah terima amal soleh tersebut. Tapi secara pasti kita nggak tahu apakah amal soleh tersebut diterima atau ditolak. Karena amal soleh ada syarat dan ketentuannya agar Allah terima amal soleh tersebut, subhanallah. Kita perhatikan baik-baik, subhanallah. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal ini. Sering-seringlah berdoa kepada Allah agar Allah terima amal ibadah kita pada bulan Ramadan kemarin. Dan sering-seringlah berdoa kepada Allah agar Allah berikan istiqamah setelah Ramadan. Allahumma rizqna istiqamati ba'da Ramadan. Ya Allah, berikanlah, rizkikanlah kepada kami istiqamah setelah Ramadan. Karena harusnya di antara tanda Ramadan seseorang diterima, apa kata para ulama? Inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda amal saleh seseorang itu diterima, maka dia akan meneruskan amal saleh selanjutnya, dan amal saleh selanjutnya. Bersemangat untuk mengejar surga Allah setelah Ramadan. Kenapa? Dapat stempel dari Allah Azza wa Jalla, taqwa. La'allakum tattaqun. Dan itu sama dengan dari Ramadan tuh. Itu hasil dari Ramadan, itu output dari Ramadan, harus begitu. Takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebulan full kita bisa mengerjakan perintah Allah dari puasa, padahal di hadapan kita makanan, kan gitu. Kita nurut perintah akan perintah Allah, taat akan perintah Allah, enggak. Bahkan di dalam kamar sendiri nggak ada orang lihat, kita nggak berani makan dan minuman yang halal loh, aslinya halal loh masalahnya. Tapi diharamkan ketika siang hari di bulan Ramadan. Kita nurut, kita taat akan perintah Allah dan kita menjauhi larangan Allah tersebut. Tapi kita kenapa ketika setelah Ramadan seakan-akan takwanya ini hilang? Padahal Ramadan ini kan mengajarkan kepada diri kita hikmah Ramadan itu tuh, takwa. Taat kepada Allah Azza wa Jalla ketika di hadapan kita ada makanan yang hukum asalnya halal makan hukum asalnya, tapi di siang hari Ramadan jadi haram, bahkan dosa ketika kita makan. Kecuali ada uzur syar'i, itu lain cerita. Kita taat tuh. Bahkan ketika di kamar ada sendirian, nggak berani kita makan kok. Enggak. Dosa. Allah melihat saya. Tapi ketika setelah Ramadan, semua haram dihantam semua. La haula wala quwwata illa billah. Ini mana asar dari Ramadan ini? Mana hasil dari Ramadan ini? Mana pengaruh dari Ramadan yang harusnya ada pada dirinya dan amalannya? Banyak orang paham di sini. Makanya saya sering katakan apa? Banyak orang menjadikan Ramadan ini hanya sekedar seremonial belaka dalam hidupnya. Cuma sekedar seremonial belaka tuh. Puasa, salat malam, sedekah, ke masjid. Selesai Ramadan, selamat tinggal itu semua. Salah ini. Bulan Ramadan ini bulan training. Bulan training bagi seseorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Itu pesertanya tuh, seluruh kaum muslimin di dunia. Orang ketika selesai dari training, harusnya kan ada yang dia dapatkan, betul ya? Apa yang Anda dapatkan ketika Anda training 1 bulan? La'allakum tattaqun, harusnya itu. Orang itu akan melanjutkan amal saleh selanjutnya. Bersemangat untuk mengejar surga Allah Azza wa Jalla ketika selesai Ramadan. Siap baterainya full tuh untuk menjadi orang yang bertakwa 11 bulan setelah Ramadan. Sampai ketemu Ramadan lagi tahun depan, insya Allah. Nah, harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu, subhanallah. Karena mutiara-mutiara Ramadan luar biasa banyaknya, ikhwan. Luar biasa banyak. Yang saya maksud mutiara Ramadan di sini adalah amal-amal saleh yang kita kerjakan pada bulan Ramadan. Itu mutiara Ramadan tuh. Amal-amal saleh yang sudah kita langgengkan, yang kita kerjakan pada bulan Ramadan. Contohnya yang paling pertama jelas puasa, kan gitu. Ketika sebulan full Ramadan kita diperintahkan puasa, kita nurut sebulan full puasa. Kenapa puasa ini kita tidak teruskan setelah Ramadan? Ada banyak puasa-puasa sunnah yang bisa kita lakukan setelah Ramadan. Betul ya? Dimulai dari 6 hari di bulan Syawal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal,
Kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka dia sama seperti orang yang berpuasa 1 tahun full. Bayangkan dapat pahala 1 tahun full. Puasa 6 hari bulan Syawal. Selanjutnya, puasa apa? Puasa Senin Kamis. Yaumul Itsnin wa Yaumul Khamis. Selanjutnya puasa apa? Nanti nih. Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, bahkan yang lebih afdal dari tanggal 1 sampai tanggal 9 menurut jumhur ulama. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau 1 sampai 9 susah, tanggal 9-nya lah puasa Arafah. Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Puasa di hari Arafah menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Nanti Muharram ada lagi, puasa Tasu'a Asyura, 9-10 Muharram. Saumu yaumi Asyura yukaffiru sanatal madhiyah. Puasa di hari Asyura menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Hari Asyura. Puasa selanjutnya Ayyamul Bid, 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah. Atau 3 hari setiap bulan. Nah, 3 hari setiap bulan ini bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Tapi kalau orang sudah melakukan Ayyamul Bid, maka itu 3 hari setiap bulan itu sudah masuk, di-include di situ, dan sudah itu paling sempurna tuh. 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah, kecuali 13 Dzulhijjah karena masih Ayyam Mutasyrik. Bisa diganti dengan tanggal 16 Hijriah, 16 Dzulhijjah. Puasa Daud dan seterusnya, ikhwan. Puasa mutlak. Sebulan full, antum contoh nih, antum belajar mobil sebulan full, ambil trainer yang paling terbaik, mobil yang bagus luar biasa, datang ke tempat training paling terbaik, sebulan full belajar mobil, benar-benar bisa bawa mobil, setelah itu nggak bawa mobil lagi selamanya. Ada manfaatnya? Nggak ada. Mutiara Ramadan itu ya kan, agar kita meneruskan amal-amal saleh yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan. Contoh kedua, sholat malam. Ketika Ramadan jam 2 malam kita bisa datang ke masjid, luar biasa, betul ya? Tapi ketika selesai Ramadan, 1 rakaat witir sebelum tidur saja kita nggak bisa lakukan. Gimana ini? Mana training Ramadannya, ikhwan? Perhatikan ya, subhanallah. Sedekah ketika Ramadan, wah luar biasa, Masya Allah. Selesai Ramadan, jadi balik lagi jadi orang bakhil, pelit, koret, kedekut, lagi itu. Salah ini. Ketika Ramadan ke masjid, Masya Allah luar biasa. Selesai Ramadan, Assalamualaikum masjid. Selamat tinggal. Subhanallah. Assalamualaikum. Ini salah sekali, ikhwan. Subhanallah. Dan seterusnya, ikhwan. Mutiara Ramadan yang sangat luar biasa banyak. Al-Quran contohnya, ini paling jelas nih Al-Quran. Ketika Ramadan, seorang bisa baca, pegang Al-Quran tiap hari, Masya Allah. Selesai Ramadan, masa 1 ayat 1 hari ini nggak bisa baca sih? Betul ya? 1 ayat 1 hari, nggak usah 1 lembar, nggak usah 1 halaman. 1 ayat Ramadannya baca Qurannya luar biasa, Masya Allah, betul ya? Jangan training Ramadannya gagal. Alhamdulillah minta. Meneruskan amal ibadah. Inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda amal saleh seseorang itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dia akan meneruskan amal saleh selanjutnya. Nah, nasihat selanjutnya, dan ini nasihat yang terakhir, jangan kembali ke jalan syaitan setelah Allah berikan hidayah di Ramadan. Jangan kembali ke jalan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah setelah selesainya Ramadan. Seakan-akan ketika 1 Syawal bebas dari penjara, luar biasa. La ilaha illallah. Dia terjang lagi semua yang Allah dan Rasulnya haramkan. Kalau yang seperti ini hati-hati. Bishr al-Hafi mengatakan apa? Bi'sal qaum la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya suatu kaum adalah suatu kaum yang tidak mengenal Rabb-nya kecuali hanya pada bulan Ramadan. Ini seburuk-buruknya manusia. Yang tidak mengenal Allah, tidak beribadah, kecuali hanya bulan Ramadan saja. Ramadan, wah luar biasa. Setelah Ramadan, selamat tinggal itu ibadah semua. Selamat tinggal sesuatu yang haram. Maksudnya apa? Dikerjakan lagi sesuatu yang haram itu ketika selesai Ramadan. Di antara tanda Ramadan seseorang ditolak oleh Allah Azza wa Jalla,
ketika selesai Ramadan dia kembali ke jalan kedurhakaan kepada Allah. Ketika selesai Ramadan dia kembali ke jalan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala setelah Allah berikan taufik hidayah untuk bisa beramal saleh pada bulan Ramadan. Ya Allah. Sangat sayang luar biasa. Ketika Allah azza wajalla berikan training sebulan full tapi kita tidak manfaatkan dengan baik. Para ulama mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian menjadi hamba-hamba Rabbani, itu hamba Allah azza wajalla, bukan hamba Ramadan. Karena finish beribadah, ikhwan. Akhir kita beribadah itu bukan 1 Syawal, tidak. Tapi Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini finish beribadah nih, ikhwan. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan kepada dirimu. Surah Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kematian, itu sampai datang ajal kepada dirimu. Sampai datang keyakinan kepada dirimu. Kita beribadah kepada Allah sampai kita diwafatkan oleh Allah ya, di atas muka bumi ini, baru selesai ibadah kita. Jadi bukan 1 Syawal. Seakan-akan ketika 1 Syawal tersebut semua yang haram-haram bisa kita lakukan lagi semuanya. Salah. Kita seorang hamba Allah kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaan kita. Kita hamba. Dan kewajiban seorang hamba nurut kepada Tuannya. Kewajiban seorang hamba taat kepada Tuannya. Dan Allah Azza wa Jalla adalah Rabbul Alamin, Rabb kita, ikhwan. Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Ilah, Ar-Rabb. Rabb yang kita sembah ketika Ramadan sama dengan Rabb yang kita sembah ketika bulan Syawal. Rabb yang kita sembah ketika Ramadan sama dengan Rabb yang kita sembah pada bulan Dzulqa'dah. Rabb yang kita sembah pada bulan Ramadan sama dengan Rabb yang kita sembah pada bulan Dzulhijjah. Rabb yang kita sembah pada bulan Ramadan sama dengan Rabb yang kita sembah pada bulan-bulan selain Ramadan. Makanya orang-orang yang benar-benar memahami ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dia benar-benar memahami itu, dia realisasikan dalam kehidupannya, benar-benar orang ini pasti bahagia hidupnya insyaallah. Nah, dia yakin akan hal tersebut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini mungkin beberapa nasihat secara ringkas yang bisa kita berikan ketika Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita orang-orang yang bisa mendapatkan keberkahan Ramadan, dan Allah Azza wa Jalla tutup Ramadan kita dengan kebahagiaan dan keindahan yang sempurna dari amal saleh kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla terima seluruh amal ibadah kita pada bulan Ramadan. Dan dengan itu mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bisa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin rabbal alamin. Allah a'lam bissawab. Silakan mungkin ada pertanyaan. Syukran jazakallahu khairan. Nasihat juga yang diberikan kepada kami. Insya Allah kita akan memasuki sesi tanya jawab buat teman-teman baik di Zoom atau di Clubhouse yang ingin bertanya. Sahlan, silakan untuk raise hand atau di kolom chat untuk atau tulis di kolom chat. Baik, nanya pertama Pak Saleh. Alhamdulillah, syukur Bang Rama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Semoga pengarang kita Ustaz Ahmad Bajar Abidullah, kita semua dan kaum muslimin diampuni segala dosanya, diberikan kemudahan keputusannya, kebaikan dan keselamatan dan akhirat. Ustaz, Ana ingin bertanya tentang di awal ini. Di akhir Ramadan, mana yang lebih utama waktu pemberian zakat fitrah itu? Kemudian apakah langsung ke fakir miskin atau melalui masjid, dan berapa kilogram per kilogramnya? Nah, berkaitan dengan puasa Syawal, Ustaz, mana yang lebih utama kita mulai? Apakah di awal Syawal, karena tanggal 2 Syawal secara berturut-turut, atau seperti apa yang lebih utama? Itu Ustaz, syukron, jazakallahu
Barakallah. Masalah zakatul fitr, zakat fitri atau zakat fitrah, panjang pada ikannya secara ringkas. Waktu pengeluaran zakat fitrah ada beberapa. Yang pertama ada waktu yang wajib. Yang pertama ada waktu yang wajib. Kapan itu? Waktu yang wajib ini ketika terbenamnya matahari di akhir Ramadan, berarti sudah masuk 1 Syawal di situ tuh. Ini waktu yang wajib karena pergantian tanggal itu ketika dalam Islam itu kan terbenamnya matahari jam 12 malam. Itu waktu yang wajib ketika terbenamnya matahari di hari terakhir di Ramadan. Itu waktu yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ada yang kedua waktu yang boleh. Waktu yang boleh apa? 2 hari atau 3 hari sebelum hari Id. Itu disebutkan oleh riwayat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, 2 hari atau 3 hari sebelum hari Id itu sudah dibolehkan memberikan zakat fitrah. Kemudian ada waktu yang paling afdal. Apa itu waktu yang paling afdal? Adalah ketika kita keluar sholat Id. Tapi ini berat memang, ini sulit nyarinya kan gitu. Ketika kita keluar apa? Sholat Id, kemudian kita berikan kepada fakir miskin zakat fitrah tersebut. Zakat fitrah ini pendapat lebih rajih diberikan kepada fakir miskin. Berbeda dengan zakat mal yang diberikan kepada 8 asnaf. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan 8 asnaf, tapi fakir miskin yang lebih rajih pendapatnya. Dan berapa ukuran zakat fitrah? Khilaf ulama tentang masalah ini karena volume kan gitu ya. Zaman dulu adalah 4 mud, 1 sa' itu 4 mud kurang lebih. Jadi ulama khilaf tentang berapa ukuran secara kalau beras berapa banyak dan lain sebagainya. Wallah alam bisawab, kalau mau yang paling aman 3 kilo. 3 kilo apa beras kalau di negara kita berarti kan apa? 3 kilo beras. Itu yang paling aman. Walaupun Allah alam bisawab sebagian ulama ada yang membolehkan 2,5 kilo saja sudah cukup. Ada juga yang membolehkan 2 kilo 750 gram dan seterusnya. Tapi yang lebih aman Allah 3 kilo. Itu yang karena batas tadi zakat fitrah 1 mud 1 sa' atau 4 mud tadi itu kan batas minimal kata para ulama. Ketika dilebihkan maka itu lebih ahsan kan gitu. Atau ketika lebih pun terhitung apa? Sedekah, dan itu lebih baik. Maka lebih baik untuk dilebihkan, lebih cari aman. Walaupun 2,5 kilo sebagian ulama ada yang membolehkan, sudah cukup insya Allah. Tapi untuk cari aman lebih ahsan 3 kilo. Lebih ahsan 3 kilo dari setiap anggota keluarga yang kita yang ada di rumah kita atau yang kita biayai kehidupannya. Misal, anggota di rumah kita ada 4 misal. Orang tua kita juga biayai itu. Nah, bila lebih ahsan yang seperti ini kita ngeluarin di rumah anggota di diri kita berarti 4 orang dari setiap 1 orang 3 kilo. Orang tua kita pun dua-duanya kita bayarkan juga zakat fitrah. Itu masalah zakat fitrah secara ringkas ya. Ringkas panjang lebar masalah zakat fitrah sebenarnya. Yang kedua tentang masalah puasa Syawal, mana yang lebih afdal? Ulama khilaf tentang masalah ini. Ada sebagian ulama mengatakan amalan lebih cepat itu jelas lebih baik. Banyak para ulama yang kemudian lebih cepat menyelesaikan dari puasa Syawalnya sehingga kemudian lebih tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua yang mengatakan hari Id, hari raya itu hari ketika seorang bersenang dan seterusnya. Maka yang lebih ahsan menurut sebagian ulama adalah ketika mengakhirkan sedikit, jangan sampai ujung ya. Mengakhirkan, karena sampai ujungnya ujung-ujungnya puasa Syawal. Mengakhirkan sedikit dari apa? Dari waktu awal-awal Syawal gitu. Jadi ketika pertengahan Syawal mungkin atau ketika masuk 20 Syawal mungkin menurut sebagian ulama. Allah alam bisawab, dua-duanya boleh insyaallah. Lihat kemampuan diri kita, karena setiap orang biasa beda-beda. Ada setiap orang mungkin ketika dia pulang kampung mudik sampai seminggu atau lebih kan gitu. Sehingga kemudian sulit untuk berpuasa ketika nanti balik ke Jakarta dulu baru kemudian dia berpuasa, nggak ada masalah. Atau kemudian kalau mulai langsung 2 Syawal, 3 Syawal itu pun nggak ada masalah boleh. Pilihan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Baik, untuk teman-teman yang lain, kalau ada yang mau berbagi, silakan raise hand atau boleh melalui kolom chat ditulis, nanti kami bacakan insyaallah. Ustadz, ada titipan pertanyaan dulu Ustadz. Sebentar. Ya. Dari Umi Ana sebenarnya
pertanyaannya ada seorang sepupu yang beliau ini single mother, Ustadz. Ada janda bukan? Janda, terus dalam kondisi tidak memiliki penghasilan juga, Ustadz. Itu wajib bayar zakat fitrah atau menerima zakat fitrah atau bagaimana, Ustadz? Dan ada juga kerabat yang beliau ini orang yang sakit-sakitan gitu, Ustadz. Jadi tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah juga gitu. Sakitnya yang cukup parah. Jadi tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki harta gitu, Ustadz. Itu bagaimana, Ustadz? Apa zakat fitrah juga maksudnya? Ya, zakat fitrah, Ustadz. Nah, zakatul fitr, para ulama mengatakan bahwa zakat fitrah ini diberikan tadi kepada fakir miskin. Ya, gitu. Bagaimana dengan orang yang mengeluarkan? Apakah fakir miskin juga mengeluarkan zakat fitrah? Naam. Kalau dia ada kelebihan makanan pokok ketika malam takbir, kalau kita bilang biasa ya, malam hari Id itu, dia ada kelebihan makanan pokoknya dan kelebihan tersebut bisa untuk dia zakat fitrahkan, maka dia wajib zakat fitrah. Karena banyak orang menyangka fakir miskin berarti dia nggak wajib untuk zakat fitrah nih. Perhatikan nih. Kalau dia mempunyai makanan pokok, yang makanan pokok tersebut berkelebihannya untuk dia bisa berikan zakat fitrah. Misal, dia hari itu ada makanan pokoknya berapa kilo dari beras misal. Entah mungkin dia beli ataupun dikasih orang kan gitu. Kemudian ada kelebihan dari makanan pokok ini yang bisa dia zakatin fitrah misal. Maka dari kelebihan ini maka kemudian dia tetap mengeluarkan zakat fitrah kan gitu. Kecuali memang nggak ada kelebihan. Kalau nggak ada kelebihan apa yang mau zakat fitrah yang seperti ini, subhanallah. Bahkan dia tadi menerima menerima zakat fitrah, subhanallah. Bahkan untuk makan aja susah dan seterusnya, itu mungkin lain cerita yang seperti itu. Tapi banyak orang salah kaprah tentang masalah ini. Jadi ketika dia miskin, kemudian dia berarti nggak ngeluarin zakat fitrah sama sekali. Dilihat hari itu, malam itu ada kelebihan bahan makanan pokok nggak di rumahnya dia. Kalau ada ternyata kelebihan dari bahan makanan pokok dan itu sesuai dan itu sama atau sesuai untuk bisa yang dia keluarkan zakat fitrah, maka dia harus mengeluarkan zakat fitrah kan gitu. Kecuali makanan pokok yang memang untuk dirinya dan keluarganya ini pas benar-benar untuk diri, nggak ada kelebihan sama sekali yang untuk dikeluarkan untuk zakat fitrah. Maka ini nggak wajib bagi diri untuk zakat fitrah yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Maka dilihat diukur yang seperti ini. Kalau beliau ini hidupnya bergantung sama orang lain, Ustadz, misalnya yang hidupnya dibiayai oleh orang lain karena memang nggak punya penghasilan dan tinggal juga di rumah orang lain, begitu, Ustadz, itu termasuk, walaupun di rumah itu mungkin kan ada makanan, tapi kan makanannya dari orang lain gitu yang dia tumpangi gitu, Ustadz. Itu dia ada penghasilan tidak? Nggak ada, Ustadz. Sama sekali? Sama sekali nggak ada. Berarti nggak ada. Kalau nggak ada sih, gimana cerita mau zakat fitrah kalau seperti itu? Seperti itu. Tapi apakah menerima zakat, Ustaz? Nah, kalau dia seorang fakir miskin jelas menerima zakat. Menerima zakat fitrah bisa, menerima zakat mal bisa. Kalau memang dia termasuk orang-orang yang fakir ataupun miskin. Kalau saudara, Afwan, Ustaz, nambah lagi, kalau saudara boleh menzakat fitrahkan mereka, Ustaz? Misalnya sepupunya kah atau memberikan zakat apa nih? Mal atau apa? Enggak, maksudnya membayarkan zakatnya itu boleh? Oh, boleh. Oh gitu, jadi saudaranya ini misalnya pemilik kemampuan membayarkan zakat fitrah untuk dia gitu boleh ya, Ustaz? Boleh, insyaallah. Oh, baik, Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan, Ustaz. Baik, sepertinya dari teman-teman juga sudah tidak ada yang hendak bertanya lagi, Ustaz. Masya Allah, semoga ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang senantiasa Allah mudahkan untuk kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Anda doakan semoga Allah juga senantiasa merahmati dan memberkahi ilmu serta usia Ustadz, juga menjaga Ustadz beserta keluarga dan orang-orang yang Ustadz cintai. Ya lagi juga buat teman-teman semua mengucapkan syukran jazakumullahu khairan atas kehadirannya di kajian sore hari ini. Mungkin Ana mohon Ustadz untuk sedikit intisarinya dari apa yang disampaikan pada sore hari ini. Ana serahkan kembali kepada Ustadz. Wa yatafadhal syukur Ustadz. Barakallahu fiik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Secara ringkas tadi yang saya sebutkan beberapa nasihat. Yang pertama adalah memaksimalkan
akhir-akhir penghujung Ramadan ini, sehingga kita bisa menutup akhir Ramadan ini dengan indah, dengan kesempurnaan. Karena innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal-amal itu tergantung akhirnya. Yang pertama. Yang kedua, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah di penghujung dari Ramadan ini, agar tadi itu kita tutup dengan sesuatu yang sempurna, dan untuk menambal dari Ramadan kita yang mungkin ada banyak kekurangan di dalamnya, dan agar tidak timbul ujub dalam diri kita. Kemudian selanjutnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak doa yang baik-baik. Di antara yang doa yang jangan pernah kita tinggalkan, dua doa adalah berdoa agar Allah terima seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin. Yang kedua, berdoa agar Allah berikan istiqamah setelah Ramadan. Yang keempat, kemudian melanjutkan amal-amal saleh, melanjutkan mutiara-mutiara Ramadan yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan. Nah, di antara tanda Ramadannya amal salehnya diterima oleh Allah, dia akan melanjutkan amal saleh selanjutnya, dan selanjutnya. Akan bersemangat untuk mengejar surga Allah dan seterusnya. Yang terakhir, jangan sampai kembali kepada jalan syaitan setelah selesai Ramadan. Jangan sampai kembali kepada kedurhakaan dan kemaksiatan setelah selesai Ramadan. Karena itu di antara orang-orang yang Allah Azza wa Jalla tolak Ramadannya ketika dia selesai Ramadan, kembali ke jalan syaitan, kembali ke jalan kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah. Na'udzubillah. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah selalu berikan taufik hidayah bagi kehidupan kita untuk meniti syaratul mustaqim, sampai nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala bisa pertemukan kita nanti di surga Firdausnya tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.